Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pendidikan memang menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Makanya, pendidikan pasti menjadi perhatian khusus bagi pemerintah di semua negara. Tiap negara pasti punya kondisi yang berbeda-beda, mulai dari kebudayaan, ekonomi, penduduk, sampai watak masyarakatnya pun pasti berbeda. Nah, karena itu sistem pendidikan di setiap negara ikut berbeda. Salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia ada di negara Sakura, Jepang. Apalagi pendidikan dasar di negara Jepang. Mau tahu pendidikan dasar di negara Jepang? Seberapa bedanya sih pendidikan dasar di Indonesia? Berikut simak perbedaan pendidikan dasar di Jepang dan di Indonesia. Kebersihan sejak dini. Bersih-bersih juga penting nih. Tahu nggak sih kalau Indonesia itu merupakan salah satu negeri yang paling sering nyampah? Wait a minute! Ya, bukan cuma sampah fisik sih. Indonesia juga jago tuh nyampah di media sosial. Nah, katanya sih kebiasaan nyampah itu terjadi karena kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik yang nggak diajarin di kurikulum pendidikan kita. Bohong. Yang bener. Beda banget dengan Jepang. Ada yang tahu nggak sih kalau sekolah di Jepang bahkan nggak punya petugas kebersihan? Tuh, hal ini pun disebabkan karena kurikulum Jepang mengharuskan semua siswa bertanggung jawab atas kebersihan kelas mereka sendiri. Hal ini dilakukan supaya semua siswa ini bisa bekerja sama, berbagi tanggung jawab, dan peka terhadap kondisi lingkungan yang kotor. Yah, kalau ini sih pasti di Indonesia juga bisa. Tapi bohong. Keren tuh, kalau semua orang sadar kebersihan sejak dini. Ya nggak sih? Oh, okay. A few moments later. Mata pelajaran sedikit. Indonesia terkenal banget tuh dengan jumlah mata pelajaran yang banyak banget. Udah banyak, bisa berulang pula dalam seminggu. Kayak pelajaran matematika di SD, bisa diajarkan sampai 2 kali dalam seminggu. Stop it. Get some help. Kalau di Jepang, beda lagi nih. Untuk pendidikan dasar di Jepang, mata pelajarannya itu tergolong sedikit dan jumlah diajarkan di hari tertentu doang. Jadi nggak bakal ada mata pelajaran yang berulang dalam seminggu. Pilih yang mana nih? Pilih belajar seminggu sekali tapi waktunya lama atau sebentar tapi 2-3 kali seminggu? Oh my god! Wow! A few inches later. Pendidikan karakter. Pasti semua udah tahu nih, kalau pendidikan di Indonesia diwarnai dengan berbagai ujian. Mulai dari ujian tertulis, membaca sampai nantinya jadi faktor kenaikan kelas. Minna, domo arigato na, teme. Ya, itu kan di Indonesia. Kalau di Jepang, beda lagi nih. Pendidikan dasar di Jepang gak ngelibatin tuh yang namanya ujian tadi. Untuk 3 tahun awal pendidikan dasar mereka, pada 3 tahun pertama, gak diberi ujian supaya mereka fokus dalam belajar pendidikan karakter. Seperti sopan santun, tolong menolong, bersikap di publik, dan pendidikan karakter lainnya. Hal ini dilakukan karena pihak pemerintah Jepang percaya kalau pendidikan karakter menjadi dasar yang baik untuk para siswa dan membantu pendidikan mereka nantinya. Kalau ini diterapin di Indonesia, bakal cocok nggak ya? Tombok kita. Ya, rame kan? Jem beleleng kau. Serah aku lah. Tombok lah dapat duit aku. Tombok lah handang tuh. Perlengkapan sekolah. Yang satu ini juga penting nih.
Siapa sangka kalau perlengkapan sekolah juga mempengaruhi proses belajar mengajar siswa. Nah, dunia pendidikan Jepang memang harus diberi gelar dunia pendidikan yang paling perhatian karena merhatiin perlengkapan sekolah muridnya. Di Jepang, gak ada tuh tas yang beda, sepatu yang beda, kayak yang ada di Indonesia. Kalau di Jepang, semua sama. Mulai dari tas sampai sepatu, tuh udah disediain perlengkapan sekolah. Ini sengaja disamakan supaya nggak ada satu siswa pun yang minder dengan perlengkapan sekolah temennya. Nah, ini nih yang harus dicontoh Indonesia. Jangan sampai siswa ini malah jadi ajang pamer para orang tua. Nah, meskipun sistem pendidikan di Jepang punya banyak kelebihan, tapi pendidikan di Jepang juga punya minus, yaitu tekanan pelajar yang ngeri banget. Bahkan kasus bunuh diri di Jepang itu salah satu yang terbanyak di dunia. Uy, mengerikan. Nah, kalau menurut kamu, mending sekolah di Indonesia atau di Jepang?